Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Saliha yang Ibu Tari sayangi karena Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar tentang perubahan wujud benda, tetapi lebih signifikan lagi atau lebih khususnya lagi yaitu proses mengembun. Nah, Ananda Saliha, yang paling utama yang kita lakukan sebelum kita belajar yaitu membaca doa. Benar sekali. Kita baca bersama-sama ya sebelum kita memasuki ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar membuat Ananda Salihah lebih paham untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah, kita masuk saja ke materinya, yaitu proses mengembun. Baiklah, coba Ananda Salihah perhatikan gelas yang berisi air es. Nah, ini gelasnya ya. Coba perhatikan gambarnya yang berisi air es ini. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, pada sisi bagian luar gelas terdapat titik-titik air atau yang disebut dengan mengembun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah gelasnya tembus jadi airnya bisa keluar? Atau mungkin airnya ke atas jadi merembes ke sisi luar gelas? Nah, Ibu Tari akan jelaskan. Ini semua terjadi karena adanya proses mengembun. Apa itu proses mengembun, Ibu Tari? Oke, kita lanjut. Proses mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Oh alah, kok masa dari gas menjadi cair ya? Kan tadi air dan batu es. Air itu adalah benda cair dan batu es itu adalah benda padat. Kenapa jadinya perubahan wujud dari gas menjadi cair ya? Nah, di sini Ibu Tari jelaskan dengan contohnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Coba Anda perhatikan ya. Oke, proses mengembun. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Ananda Salihah memasukkan kepingan atau pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mulanya kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelasnya terdapat bintik-bintik air. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah air yang tidak dicampur atau tidak dimasukkan oleh es batu ya. Nah, air ini sisi luarnya tidak ada titik-titik airnya. Tetapi setelah dimasukkan es batu atau dicampurkan dengan es batu, maka sisi luar pada gelas ini terdapat titik-titik air. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proses mengembun. Setelah dicampur dengan es batu, air yang biasa tadi, yang normal tadi suhunya, ketika dicampur dengan es batu dengan suhu yang rendah, maka terjadilah bintik-bintik atau titik-titik air pada luar gelasnya. Ini tidak merembes ya, tidak bocor ataupun airnya tidak ke atas lalu rembes ke sisi luar gelasnya, tidak. Ini adalah murni proses mengembun. Selanjutnya, perhatikan ketika Ananda Salihah naik mobil. Nah, pernah nggak Ananda Salihah menaik mobil atau kendaraan umum seperti bus pada saat cuaca cerah? Kaca jendela mobil bagian dalam kering dan terangnya jelas ya. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan
pada kaca telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu terjadi? Nah, kedua peristiwa itu terjadi juga merupakan proses mengembun. Nah, seperti ini kira-kira. Ananda Solia pernah nggak bisa dicoret-coret pintu kaca mobilnya? Dan juga pemandangan kita sedikit terganggu karena kaca mobil bagian dalamnya menjadi buram ya. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi Oke, ini adalah penjelasannya. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air atau titik-titik air ya. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, seperti yang sudah Ibu Tari jelaskan tadi ya, air yang normal suhunya ketika dimasukkan es batu, yakni yang bersuhu lebih rendah, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air. Begitu juga dengan kaca mobil yang sudah Ibu Tari jelaskan, yang awalnya kaca itu biasa-biasa saja di hari yang cerah, lalu datanglah hujan, turunlah hujan, maka perubahannya ada ya, perubahannya itu akan lebih signifikan, yaitu berubah menjadi proses mengembun, yakni muncullah titik-titik air atau bintik-bintik air ya. Nah, dengan kita belajar tentang proses perubahan wujud benda yaitu mengembun, kita mendapatkan beberapa kosakata baru nih. Ananda Solihah mungkin belum pernah mendengarkannya, mungkin pernah mendengarkannya tapi tidak tahu artinya. Nah, di sini Ibu Tari sudah ada 5 kosakata baru ya. 2 diantaranya sudah Ibu Tari artikan. Yang pertama yaitu proses, yang artinya urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Yang kedua, embun. Apa itu embun? Nah, Ananda Solihah pernah bukan melihat embun di pagi hari? Nah, itu salah satu dari proses mengembun ya, yang tadinya udara yang normal dicampuri atau datanglah udara pagi yang bersuhu rendah, maka terjadilah proses yaitu mengeluarkan tetes-tetes air. Dan itu adalah salah satu contoh mengembun, proses mengembun. Embun itu sendiri artinya uap air yang mengalami pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Nah, selanjutnya cuaca, suhu, dan uap Ananda Solihah cari di rumah ya. Boleh menggunakan mencari di Google, searching di Google. Juga boleh kalau misalkan ada buku bacaan yang terkait dengan perubahan wujud benda, Ananda Solihah boleh dibaca bukunya. Siapa tahu ada nih kosakata baru berserta artinya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda, yaitu mengembun. Nah, Ananda Solihah yang masih bingung atau yang mau bertanya dengan Ibu Tari, boleh ya, silahkan diwapri saja Ibu Tarinya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you.